Tuhan ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, sahabat kabar baik di Indonesia, bahkan dimanapun setiap sahabat saudara berada. Saya Pendeta Buce Daud Pati. Kembali saat ini kita berjumpa untuk mendengarkan kabar baik. Bagaimana Allah dalam kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Maka tema saya kali ini berbicara tentang kasih karunia sejati. Sahabat yang terkasih, kasih karunia atau anugerahnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi apakah manusia menghargai kasih karunia Allah dalam kehidupannya? Kasih karunia seringkali disepelekan oleh orang. Dianggapnya bahwa Allah itu penuh dengan kasih sehingga bebas melakukan apa saja karena Allah itu ada kasih. Tidak. Justru oleh karena kasih karunia itulah maka kita bertanggung jawab terhadap kasih karunia, yaitu jalan keselamatan yang Yesus Kristus berikan. Saya kutip dalam hal ini di dalam ayat 1 Petrus 5 ayat 12. Berkata demikian, "Aku menulis singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah." 1 Petrus 5 ayat 12. Di dalam ayat ini mengindikasikan bahwa ada kasih karunia yang palsu, ya, yang pada saat dimana ketika Rasul Petrus menuliskan berita kasih karunia sejati ini, telah beredar tentang kasih karunia palsu yang meragukan tentang keberadaan Kristus atau kealahan Kristus. Maka saudara-saudara terkasih, perlu kita untuk memahami betul apa itu kasih karunia. Kasih karunia punya dua arti, ya, khusus. Yang saya catat di sini adalah anugerah Allah sebagai kemurahan dan kebaikannya terhadap kita. Anugerah yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi kita terima. Jika dibandingkan dengan dosa kita, maka kekudusan Tuhan tidak bisa disandingkan dengan kita. Itulah kasih karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih karunia sebagai kesanggupan dan kekuatan ilahi, suatu kuasa yang mengubah, memampukan dan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Siapa sumber kasih karunia itu? Ya, Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Sahabatku yang terkasih, di dalam 1 Petrus 1, ya, itu berbicara tentang bagaimana kasih karunia berkali-kali ditekankan oleh Rasul Petrus. Ya, betapa pentingnya kehidupan umat Allah untuk menyadari betul bahwa kita tidak bisa keluar daripada kasih karunia itu. Karena dalam kasih karunia itu kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kemampuan, kita mendapatkan satu pengertian untuk menjalani kehidupan ini dengan sesungguhnya. Kita mampu untuk membedakan mana yang jahat dan mana yang tidak. Karena kenapa? Kasih karunia Allah itu meliputi akan kehidupan setiap saudara dan saya. Maka satu-satunya, ya, hal penting yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita adalah tetaplah setia pada Kristus. Berjalanlah dalam perkataan firman-Nya, sehingga engkau mengetahui bahwa hidupmu ada karena kasih karunia. Sehingga engkau bisa mempertanggungjawabkan kehidupanmu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini bukan milikmu. Jika kita compare dengan ayat yang lainnya, maka di dalam surat-surat yang lainnya, maka kita ketemukan bahwa hidupmu bukan milikmu. Hidupmu milik Tuhan. Karena engkau telah ditebus, engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh kasih karunia Allah. Maka berjalanlah terus di dalam kebenaran. Peganglah itu terus di dalam kehidupan setiap saudara. Dekatkan diri saudara melalui doa, pujian, penyembahan. Dan jangan lupa melakukan tugas panggilannya, yaitu penginjilan, misi. Maka di dalam konteks misi itu,
saudara tidak akan lemah, saudara tidak akan terikat oleh sebuah doktrin, tetapi saudara memahami bahwa hidupku ada karena kasih karunia Tuhan, dan di dalamnya aku harus melakukan amanatnya, bermisi, yaitu menebarkan kasih sayang kepada semua orang tanpa memilih-milih, berbuat baik kepada siapapun tanpa memilih, karena engkau pun hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Demikian kabar baik pada saat ini. Kiranya boleh menopang setiap saudara yang ragu akan apa yang sedang saudara alami. Ingatlah bahwa kasih karunia Allah tidak pernah bergeser daripada setiap kehidupanmu. Maka andalkanlah Tuhan, dekatkan dirimu kepadanya. Dialah sumber kehidupan dan keselamatan pada saat ini dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Tak takut, nyatakan kebenaran.